Pak Januar, apa kabar nih Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kita udah berapa lama nih Pak nggak ketemu Ya, baru kali ini ya? Ya, udah 1 tahun ya ini Iya. ketemu Pak. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah saya juga baik Pak Januar. Dengar-dengar Pak Januar mau ini ya, mau coaching ya? Betul Pak. Dengan Pak Prayogo ya? Rencananya hari ini mau mengadakan coaching dengan Pak Prayogo dan saya ingin Bapak mengamati kegiatan coaching saya kali ini. Oh begitu. Baik Pak. Kalau gitu ada sebelum kita Bapak melakukan coaching, ada beberapa yang saya mau tanyakan ke Bapak nih Pak. Baik. Sebelum dia melakukan observasi itu ya. Ada beberapa yang saya ingin tanyakan. Yang pertama, apakah Bapak udah menyiapkan rubrik penilaian untuk persiapan coaching itu? Baik Pak, saya sudah mempersiapkan rubriknya diantaranya menggunakan alur tirta Pak. Ya. Jadi nanti saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti tujuan, identifikasi permasalahan, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab Pak Prayogo. Oh, berarti nanti menggunakan alur cerita Pak ya. Betul. Semoga berjalan dengan lancar dengan menggunakan alur tersebut Pak ya. Betul. Lalu yang kedua, kompetensi coaching apa yang Bapak dikembangkan dalam coaching kali ini dengan Pak Prayogo? Baik. Kompetensi khususnya yang akan saya kembangkan itu diantaranya untuk fokus bersikap terbuka kepada Pak Prayogo ya, mendengarkan dengan rasa, dengan penuh, dan juga saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oh, jadi pertama terbuka, pertanyaan benar dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak ya. Betul Pak. Dari hal tersebut ya. Nah dari 3 hal tersebut, kompetensi mana nih secara spesifik yang Bapak ingin observasi Pak dari Pak Prayogo? Baik. Khususnya saya ingin menggali lebih jauh tentang apa yang akan dilakukan Pak Prayogo nanti Ya. tentang rencana aksi yang beliau akan lakukan. Tentunya saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam dan berbobot Pak. Oh, jadi nanti yang lebih spesifik untuk diobservasi dari Pak Prayogo itu berkaitan dengan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Betul. Dari permasalahan nanti Pak Prayogo yang hadapi. Betul. Terakhir Pak, menanya indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Bapak capai Pak apa? Harapannya nanti indikator yang akan saya capai diantaranya coaching atau Pak Prayogo selaku coaching dapat menemukan sendiri Pak solusi dari permasalahan yang sedang beliau alami. Oh baik, jadi nanti sehingga Pak Prayogo bisa menemukan solusi atas masalah yang dihadapi saat ini. Dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Baik Pak, kalau begitu silakan untuk proses coaching dengan Pak Prayogo semoga berjalan dengan lancar dan bisa menemukan permasalahan dan bisa menemukan solusinya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Andri. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ya, terima kasih. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah nih Pak, baik. Secara fisik baik Pak, tetapi ini memang ada beberapa hal yang saya ingin share ke Bapak terkait dengan permasalahan yang saya hadapi. Pak. Seperti apa nih kira-kira permasalahan yang Bapak sedang alami saat ini? Ya, jadi begini Pak Januar, saya ini kebetulan dari sekolah diminta untuk menjadi proktor lagi ya. Diminta untuk menjadi proktor untuk kegiatan ANBK yang pelaksanaannya kurang 2 minggu lagi lah. 2 minggu lagi ANBK ini akan dilaksanakan dan Ibu Kepala Sekolah meminta saya untuk menjadi proktor seperti tahun-tahun lalu sebenarnya. Ini sudah yang ketiga kali ANBK diadakan di sekolah kami gitu kan. Nah, tentu di sini ada beberapa hal yang saya terus terang saja agak galau dalam hal ini adalah yang pertama sistem ANBK tahun ini kok rasanya sedikit berbeda khususnya di sekolah saya terkait dengan sistem semi online dan online begitu. Nah tahun ini sekolah saya baru akan mencoba sistem ANBK dari semi online menjadi online penuh begitu. Dan ternyata aturannya banyak sekali yang diberikan oleh Kemendikbud terkait dengan aturan ANBK online. Itu satu. Dan yang kedua adalah masalah saya juga, saya harus berkoordinasi dengan teman sejawat saya, wali kelas 5, itu untuk sesegera mungkin mempersiapkan
anak-anak, memperkenalkan anak-anak dalam hal ini, karena ini memang masih anak SD Pak, jadi memang harus banyak hal-hal yang harus diketahui terkait dengan apa itu mouse, apa itu keyboard, apa itu monitor dan lain sebagainya. Itu yang jadi kegalauan saya Pak. Jadi dari sesi coaching kali ini kira-kira apa nih yang Bapak ingin dapatkan nih dari percakapan kita kali ini? Ya. Tujuannya apa? Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi Pak, saya berkeinginan bahwa apa yang diamanatkan ke saya dari kepala sekolah itu, bahwa nilai mutu sekolah yang sudah cukup baik ini mohon bisa dipertahankan, ya syukur-syukur bisa ditingkatkan begitu. Itu yang tujuan utama saya Pak, dari apa yang saya sampaikan ke Bapak ini. Baik. Jadi posisinya tadi Bapak selaku proktor ya, untuk di kegiatan ANBK ini. Betul Pak. Lalu kira-kira dari situasi Bapak sebagai proktor ini, kesiapan Bapak nih kalau diberikan skala 1 sampai 10 itu kira-kira level berapa nih Bapak dalam saat ini ya? Ya saat ini ya Pak. Saat ini karena memang saya melihat, saya juga sudah berbicara dengan teman-teman, dan saya sendiri melihat langsung dan mengecek langsung kesiapan sarana prasarana. Kalau nilai itu saya skala saya di skala 7 Pak dalam ini ya. Baik. Kira-kira nanti harapannya ingin sampai ke skala berapa itu? Ya. Sesuai dengan nilai mutu sekolah saya, akreditasi sekolah kemarin, Ibu Kepala Sekolah dan saya tentunya saya secara pribadi, saya menghendaki nilai 9 minimal. Kenapa? Karena nilai akreditasi sekolah saya itu 9,4 gitu ya. Minimal saya harus mempertahankan itu. Menurut Bapak nih, Pak Prayogo selaku proktor, mungkin kan pengalaman tahun sebelumnya ya. Ya, kira-kira kekuatan apa yang sudah Bapak punyai untuk kegiatan ANBK tahun ini nih Pak? Ya, tentunya dari berbekal 2 kali pengalaman menjadi proktor, itu ada hal-hal yang memang fundamental yang saya tidak akan rubah. Dalam hal ini adalah akses internet, itu jelas mesti harus stabil, ruangan itu jelas mesti harus nyaman secara sarana prasarana. Yang ketiga adalah jumlah dipastikan jumlah PC ataupun laptop itu cukup, dan bahkan harus ada backup untuk menanggulangi apabila ada beberapa laptop atau PC yang rusak. Yang kedua memang kekuatannya adalah ini lagi-lagi di siswa. Ya memang saya juga sudah berdiskusi dengan teman-teman yang ada di wali kelas 5 yang dalam hal ini anak-anaknya adalah yang mengikuti ANBK itu. Beliau sudah menyatakan kesiapannya sekitar 85% tentang materi-materi yang sudah diajarkan ya, karena memang ANBK yang ada ini Pak, sistemnya adalah tidak seluruh siswa kelas 5 tetapi mengambil 30 siswa dari 2 kelas yang ada. Sebagian. Betul Pak, sampel. Lalu menurut Bapak apakah ada hambatan-hambatan yang terjadi nih yang Bapak rasakan? Ya, terima kasih Pak. Nah ini pertanyaan Pak yang memang luar biasa. Ini awalnya memang saya pikirkan betul. Kenapa? Karena tahun ini kelas saya ini yang tadinya ANBK itu menggunakan ruang kelas. Nah tahun ini kepala sekolah saya menghendaki bahwa kita harus ada ruang khusus ANBK. Nah oleh sebab itu ini pekerjaan cukup luar biasa Pak. Memindahkan sarana prasarana elektronik dengan sekian banyak dari satu ruangan ke ruangan. Ini saya harus mulai dari instalasi listriknya, mulai dari koneksi internetnya, servernya dan lain sebagainya. Ini memang harus saya siapkan sedemikian rupa sehingga harus siap pada waktunya nanti Pak. Baik. Lalu kira-kira Bapak mempunyai rencana apa terhadap hambatan-hambatan yang tadi Bapak temui di lapangan? Ya, baik. Yang sudah saya lakukan adalah kemarin saya sudah berdiskusi dengan Ibu Kepala Sekolah dan saya sudah mengumpulkan beberapa acarakat dan teman-teman yang nantinya pertama yang akan saya lakukan adalah
saya sesegera mungkin untuk memindahkan dalam waktu 1-2 hari ini, memindahkan ruangan itu, membersihkan ruangan dan men-setting ruangan sehingga 1 minggu sebelum kegiatan itu ruangan itu sudah siap untuk dipergunakan. Dan saya juga sudah bicara dengan wali kelas bahwa minggu kedua nanti sebelum acara hari H itu nanti ada yang namanya simulasi soal. Alhamdulillah saya juga sudah mendapatkan soal-soal hot ANBK tahun lalu dari internet, dari media sosial yang lain. Kemudian menurut Bapak, apakah ada ukuran keberhasilannya terhadap rencana yang Bapak sudah rencanakan tadi? Ya. Kira ukuran keberhasilannya itu seperti apa? Baik, yang pertama ukuran keberhasilan yang saya harus laksanakan nanti adalah yang pertama tentunya saya harus mempertahankan nilai mutu sekolah. Itu jelas, itu sudah tercatat dan datanya memang konkret ada begitu terkait dengan nilai literasi dan numerasi. Dari pengalaman evaluasi dari ANBK tahun lalu, 2 tahun lalu nilai kami di ANBK itu rata-rata 75. Nah di tahun kemarin itu melonjak menjadi 94. Nah ini memang ukuran keberhasilan saya di tahun terakhir begitu. Itu untuk nilai ANBK yang ada. Baik. Nah, tadi itu indikator ukuran keberhasilan menurut Pak Prayogo ya. Betul. Tentunya untuk melakukan rencana tersebut Bapak mungkin membutuhkan bantuan orang lain. Iya. Siapa yang Bapak perlu untuk diajak untuk membantu Bapak dalam kegiatan ANBK ini? Terima kasih. Jadi yang tentunya yang pertama yang harus saya konsennya adalah ke siswa yang ikut ANBK, karena memang siswa yang diambil itu adalah hanya sebagian siswa saja. Jadi saya memang dari awal sudah mendrill sebanyak 64 siswa yang ada di kelas 5 itu. Saya tidak melihat nanti yang diambil siapa karena sistem pengambilannya itu acak. Itu satu siswa. Yang kedua, saya juga sudah banyak berdiskusi, ngobrol dan membuat rencana-rencana dengan wali kelas 5 ya, tentunya 5A dan 5B. Dan yang ketiga tentunya saya juga komunikasi juga dengan orang tua siswa. Dalam hal ini adalah penggunaan waktu di luar jam belajar, karena untuk ANBK ini saya harus mempunyai waktu khusus anak-anak tersebut masuk ke ruang lab untuk belajar soal-soal hot. Baik Pak Prayogo, kira-kira nih kesimpulan dari percakapan kita barusan ini seperti apa nih? Apakah sudah ada gambaran dari apa yang tadi Bapak datang di awal, setelah proses kita berbicara seperti ini nih, apa yang Bapak bisa simpulkan? Baik, ini luar biasa Pak Januar. Saya bicara dengan Bapak ini, saya jadi mulai terbuka. Ada hal-hal yang tadinya belum saya pikirkan, sekarang sudah bisa terbuka. Bagaimana solusi kedepannya nanti untuk meningkatkan mutu pendidikan lewat ANBK ini, khususnya di sekolah saya, terkait dengan diskusi-diskusi yang harus saya lakukan, siapa-siapa yang harus yang bisa membantu saya dalam pelaksanaan ANBK, khususnya dalam hal ini adalah saya sebagai proktor. Banyak hal yang terbuka dalam hal ini setelah saya bisa ngobrol dengan Bapak ini, tercerahkan. Jadi saya juga ingin melihat kesiapan Bapak di lab nanti ya, dan kesiapan Bapak selaku proktor. Terima kasih. Nanti kita tunggu di lab. Saya pengen melihat ya apakah sudah lengkap semua atau belum, gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak, saya tunggu nanti Pak ya. Nanti kita terima kasih sekali. Nanti ANBK berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Pak Januar. Ya, terima kasih. Gimana Pak Januar? Baik Pak, dari hasil coaching dengan Pak Prayogo, apakah sudah dapat pencerahan? Terus apa yang sudah dilakukan saat tadi coaching dilakukan dengan Pak Prayogo? Dan apakah ada indikator yang tercapainya Pak dari hasil coaching tadi? Jadi setelah beberapa pertanyaan yang saya gunakan alur Tirta tadi,
itu beberapanya sudah bisa menggali potensi dari Pak Proyo itu sendiri nih Pak. Jadi dia bisa menjadi lebih mantap lagi ya, karena di awal itu dia masih beban sepertinya kalau ditunjuk sebagai proktor lagi, tapi dari pengalaman sebagai proktor tahun lalu itu memberikan motivasi semangat lagi supaya dia bisa lebih aktif lagi nanti sebagai proktor di ANBK tahun ini. Itu Pak. Ya, baik Pak. Tadi sempat melihat apa yang tadi sudah diobservasi antara sudah coaching antara Pak Januar dengan Pak Prayogo tuh, saya lihat hasil coachingnya itu sudah sangat berjalan dengan baik ya Pak ya. Sudah menggunakan alur Tirta, tadi yang dari tujuannya umum sudah tercapai, identifikasinya sudah tercapai, rencana aksi dan tanggung jawabnya sudah tercapai dari hasil coaching tadi. Lalu Bapak sebagai coach sudah menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, yaitu selaku coach Pak Prayogo, dan sehingga coach itu bisa menemukan sendiri solusi apa yang akan yang akan dihadapi atau apa yang dilaksanakan dari masalah Pak Prayogo tadi. Jadi kompetensi apa lagi Pak kira-kira yang ingin dikembangkan dari hasil dalam melakukan coaching? Baik, khususnya saya ingin melatih lagi Pak untuk proses serta saya ini agar bisa nanti berjalan, misalkan ada coaching yang berikutnya lagi, saya bisa melakukan coaching menggunakan alur theta ini dengan lebih baik lagi. Jadi seperti itu Pak, saya ingin lebih memahami dan lebih mempraktekkan sering-sering nih Pak, supaya saya bisa mendalaminya lebih lagi daripada coaching kali ini. Baik Pak, demikian dari hasil observasi ini, semoga semuanya bisa berjalan. Baik, terima kasih banyak atas observasinya ya. Ya, sama-sama. Next, berarti sekarang Bu Alfi, observer